kita bahas yaitu pilih Kijang kapsul diesel atau pilih Panther kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Hari ini akan kita bahas yaitu pilih Kijang kapsul diesel atau pilih Panther kotak. Jadi untuk Kijang kapsul diesel ini adalah pertama kali keluar adalah di tahun 97 sampai dengan tahun 2004. Sedangkan untuk Panther sendiri adalah pertama kali keluar di tahun 91 sampai dengan tahun 2000 atau generasi ketiga untuk Panther kotaknya sendiri. Kalau kita lihat yang pertama adalah untuk bagian tampilan bodi ya. Untuk bodi kita lihat adalah untuk Kijang. Untuk tampilan bodi Kijang itu seperti ini ya. Jadi dia kelihatan lebih modern untuk tahun 90-an, baik dari samping maupun dari belakang, atau kalau seandainya kita lihat bagian depan, bagian depannya dia kelihatan lebih modern, dan besi yang digunakannya juga sama ya. Pada saat itu memang besi yang digunakannya cukup tebal. Ini masih banyak orinya ya. Ini tahun 97 yang saya pakai contoh. Nah, kalau sekarang kita lihat adalah bodi untuk Panther. Ini tahun 90-an keluarnya. 95 atau 96 ini ya. Bagian depannya seperti ini kalau kita lihat. Jadi tampilannya memang tahun 90-an itu seperti ini ya. Untuk keluaran Panther. Dari samping juga sama. Ini sampai dengan tahun 2000 dia mengotak ya. Jadi kalau mengotak, kalau untuk Panther ini tampilannya dia bodinya mengotak. Maupun bagian belakang juga sama ya. Masih mengotak seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan daripada Panther. Itu bentuknya masih mengotak. Sedangkan kalau untuk Kijang dia lebih agak modern sedikit. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk Kijang sendiri dia ini menggunakan ban dengan ring 14. Ini sudah menggunakan pelek racing karena yang saya pakai contoh ini adalah tipe LGX, tipe tertinggi. Untuk kaki-kaki Kijang ini cukup terkenal kokoh ya. Kaki-kaki Kijang ini cukup terkenal kokoh dan kuat, dan bisa untuk di segala medan. Medan yang ringan, yang semi ringan. Kalau terlalu ekstrim juga ya tidak bisa. Jadi adalah untuk kaki-kaki Kijang. Dia masih menggunakan bagian belakang ini masih menggunakan per daun, ya kan, per daun seperti ini ya. Cuman memang ada sebagian yang mengatakan bahwa bagian per belakang ini cukup keras untuk penumpang di bagian belakang. Kalau kita lihat selanjutnya adalah untuk di kaki-kaki mobil Panther, sama juga. Ini sudah menggunakan per racing. Jadi Panther sendiri dia kalau tipe tertinggi Grand Royal atau high grade yang pada tahun 90-an itu dia atau high sporty, dia sudah menggunakan pelek racing. Dia ban sama menggunakan lingkar 14. Ya, menggunakan lingkar 14. Sedangkan untuk di bagian kaki-kaki, kelemahan daripada Panther ini adalah di bagian ball joint. Makanya tidak heran kalau kita sering dengar yaitu ball joint Panther ambrol, ya kan. Cuman kalau Kijang mungkin kita jarang dengar. Untuk bagian per belakang dia masih menggunakan per daun. Cuman memang sebagian orang mengatakan pernya lebih lembut daripada punyanya mobil Kijang. Untuk berat sendiri memang untuk Panther ini beratnya di atas 2 ton ya. Jadi berat bodinya ini adalah di atas 2 ton.
Itu mungkin juga yang menyebabkan dia lebih empuk di bagian pernya. Sedangkan untuk kijang sendiri dia tidak mencapai 2 ton. Ini adalah untuk bagian kaki-kaki. Sebenarnya cukup kokoh, cuman memang kelemahannya adalah salah satunya adalah di bagian bill joint depan. Kalau kita lihat bagian interiornya, kita lihat dulu yang punya kijang ya. Kita lihat dulu yang punya kijang. Kalau kita lihat interiornya cukup luas dan lega. Ini mampu menampung untuk 8 orang atau 7 orang ya untuk kijang ini. Karena ini adalah tipe LGX, jadi dia bangku belakang ini sudah menghadap ke depan. Jadi kita menandain kijang itu short atau long itu cukup kita lihat kalau belum dirubah itu adalah untuk bangku belakang. Jadi kalau dia sudah menghadap ke depan berarti adalah tipe long. Dia bahan yang digunakan sama, ini sebenarnya masih menggunakan bahan kain ya untuk jobnya. Sama dengan door trimnya seperti ini. Ya kan? Sama dengan door trimnya. Karena dia tipe tertinggi maka dia sudah 4 power window. Pengaturan central locknya ada di sini ya kan. Ini adalah untuk kunci daripada power window-nya. Terus untuk bahan material yang dipakai untuk dashboardnya ya seperti ini ya. Jadi masih ya saat itu memang kelasnya seperti ini ya. Jadi masih banyak pakai dengan atom-atom ya kan. Seperti ini. Terus untuk pengaturan di speedometernya, karena ini tipe tertinggi dia sudah dapat RPM. Ya, dia sudah ada RPM-nya. Di sini RPM-nya ya. Nah, dia sudah ada RPM-nya. Pengaturan daripada ampere panas maupun ampere solar. Nah, ini di AC sudah double blower. Jadi kalau untuk kijang ini AC double blowernya dia berada di atas supir. Nah, di atas supir seperti ini. Di atas supir seperti ini. Ini adalah untuk double blowernya. Cabinnya cukup lega. Ini adalah untuk interior bagian punya kijang. Sekarang kalau kita lihat adalah yang punya Panther. Untuk interior Panther, interior Panther juga sama-sama lega ya. Dia untuk kapasitas penumpang bisa untuk 7 dan 8 orang. Cuman bedanya di Panther ini adalah di bangku belakang, maupun tipe long maupun short dia sama saja, yaitu bangkunya berhadapan-hadapan. Tipe tertinggi terendah sama aja ya. Dari tahun 2000-an itu tidak ada bangkunya belakang itu yang menghadap ke depan, tapi tetap berhadapan-hadapan. Kalau untuk tipe tertinggi, tipe Panther, dia untuk AC-nya dia berada di tengah ya, double blowernya. Karena ini yang saya pakai adalah tipe standar, jadi tidak ada AC di tengah. Kalau tertinggi dia ada AC-nya, double blowernya berada di tengah. Berikutnya dia ya sudah ada console box, sama sih, kijang juga ada console box. Kalau kita lihat adalah bagian material yang digunakan untuk door trim seperti ini, dia masih kain ya. Kalau aslinya masih kain, baik di bagian jok juga masih kain, sama saja. Kalau kita lihat untuk bagian dashboard, nah ini bahannya lebih apa ya, lebih agak modern dikit ya. Jadi dia ini ada kayak lapisan daripada busanya. Jadi kan kalau punya kijang tadi dia atom seperti ini. Cuman kalau Panther ini ada sebagian yang dia kayak ada busanya. Untuk pengaturan di speedometer sama, kalau tipe tertinggi dia sudah dapat RPM, dapat speedometer. Nah, ini yang saya gunakan adalah tipe standar, jadi belum ada ya. Pada dasarnya sih hampir sama semua. Untuk perawatan di bagian dalam dengan punya kijang sih sama, tidak ada bedanya. Sama semua. Dia menggunakan 5 gigi sama dengan punya kijang, 1 mundur ya kan. 5 kecepatan. Untuk 6 kecepatan, satunya adalah untuk mundur. Itu ya. Itu adalah di bagian interiornya, jadi sama-sama lega dan lapang. Dan dia juga sudah menggunakan 4 power window ya untuk Panther ini, tergantung tipenya. Kalau dia tertinggi dia sudah menggunakan 4 power window. Cuman untuk central locknya dia di sini. Kalau untuk Panther itu di sini ya. Kalau kijang tadi dia berada di pintunya. Kalau kita lihat untuk di bagian mesin, mesin kijang diesel. Jadi mesin kijang diesel ini yang dipakai dia adalah punya HIS ya, tahun 70-an.
terkenal bandel dan irit, dan bisa mengkonsumsi yang namanya solar busuk, ya kan. Dia sudah dapat daripada untuk master couplingnya, maupun dia sudah ada adalah vakumnya. Untuk vakum ringnya dia sudah ada power steeringnya juga dia sudah ada. Jadi untuk mesin daripada diesel Kijang kapsul ini sama ya dengan punya Panther. Dia terkenal bandel, terkenal irit, mudah dalam perawatannya, setiap bengkel hampir bisa. Sudah itu spare partnya gampang. Memang ada sebagian yang mengatakan kelemahan daripada mesin Kijang ini kalau dia sudah bunyi ya, selalu sudah ngelotok, kalau istilahnya itu ngelotok, bunyi tok 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 itu ya. Itu tidak semua bengkel bisa, tapi sebenarnya bisa dibenerin. Cuman katanya sih tidak semua bengkel bisa mengembalikan ke suara yang lebih halus. Itu adalah untuk mesin daripada Kijang. Tapi kalau bandelnya ya sama bandel, dia sama-sama bandel. Kalau kita lihat adalah mesin daripada Panther. Karena yang saya pakai contoh adalah 2,3 ya, aturan tadinya 2,5. Cuman ini kebetulan ada 2,3. Jadi sama, dia ini mesinnya sama-sama bandel. Setiap bengkel juga hampir bisa, spare partnya melimpah dan banyak. Konsumsi BBM-nya bisa solar busuk segala macam ya kan. Dia juga sudah ada master couplingnya kalau yang 97 ya, yang 2,5, maupun dia juga sudah ada yaitu untuk vakum remnya. Dan dia juga sudah memiliki yaitu untuk power steeringnya. Jadi hampir sama sih, baik mesin Kijang maupun Panther itu hampir sama semua. Perawatannya hampir sama dan gampang semua kan gitu. Walaupun mobil ini sudah ngobos maupun sudah kemakan ringnya, kalau mobil diesel ini yang penting kita lagi kontrol dalam pemakaian olinya, tetap kita cek. Walaupun mobil itu Panther maupun Kijang, itu semuanya bisa dipakai ya kan, istilahnya tidak mempengaruhi di tenaganya. Nah itu ya, itulah kelebihan daripada masing-masing mobil Panther maupun mobil Kijang. Jadi ya setiap produk itu ada kelebihan dan kekurangan, itu tergantung daripada selera masing-masing. Nah, ini tidak ada niatan untuk menjelekkan satu produk dengan produk lainnya. Itu adalah tergantung daripada selera kita menggunakan. Untuk harga jualnya sendiri hampir sama ya. Kijang maupun Panther itu hampir sama. Apalagi sekarang ini Panther sudah berhenti produksi ya, mungkin menjadi barang langka. Mungkin akan lebih mahal nantinya ya, kemudian hari akan lebih mahal. Dan mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki Panther jangan khawatir, walaupun dia sudah berhenti produksi. Untuk spare part dijamin yaitu sekitar 8 tahun masih ada. Kadang-kadang kita mobil tahun 70-an juga spare part sekarang masih ada ya kan. Selama dia masih ada populasinya, insya Allah masih ada yang buat. Saya rasa itu aja. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.